bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita. Tapi sebelum kita mulai belajar, jangan lupa anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu di rumah kalian masing-masing. Kemudian kalian isi juga resensi kehadiran kalian melalui link yang sudah dibagikan. Untuk hari ini, materi pembelajaran kita yang pertama mengenai operasi hitung campuran pecahan. Nah, untuk menyelesaikan operasi hitung campuran pecahan ada beberapa aturan pengerjaannya. Untuk yang pertama, operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, operasi hitung yang ada di dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian aturan yang kedua, ada perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi, jika ada perkalian dan penjumlahan, maka yang dikerjakan dulu itu yang perkalian. Aturan yang ketiga, jika operasi hitung tersebut ada perkalian dan pembagian, itu nilainya karena setara, maka dikerjakan dari yang sebelah kiri. Aturan yang keempat, penjumlahan dan pengurangan setara, maka yang dikerjakan juga dari sebelah kiri. Nah, agar kalian lebih paham mengenai operasi hitung campuran pecahan, kalian simak untuk beberapa contoh soal yang Bu Guru berikan ya. Kita coba untuk contoh soal yang pertama. Di sini ada 2/4 dikurangi 0,2 ditambah 2/5. Di sini operasi hitungnya pengurangan dan penjumlahan. Karena pengurangan dan penjumlahan ini nilainya setara, maka bisa kita kerjakan dari yang sebelah kiri. Jadi ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa semua dulu. 2/4 pecahan biasa berarti 2/4. 0,2 di belakang koma hanya ada satu angka, berarti per 10. 2/10 ditambah 2/5. Karena berbeda semua penyebutnya, harus kita samakan. 4, 10, dan 5. KPK-nya yaitu 20. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 kali 2 10. Nah, selanjutnya 20 dibagi 10 hasilnya 2. Kali 2 4. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Dikali 2 8. Nah, karena penyebutnya sudah sama semua, sekarang kita hitung untuk operasi hitung pembilangnya dulu. 10 dikurangi 4 hasilnya 6. 6 ditambah 8 14. Penyebutnya yaitu 20. 14 per 20. Di sini masih bisa kita sederhanakan. Bilangan genap 14 kemudian 20 juga bilangan genap, sama-sama kita bagi 2. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Berikutnya 20 dibagi 2 hasilnya 10. Jadi 2/4 dikurangi 0,2 ditambah 2/5 hasilnya 7/10. Jika kita ubah ke bentuk pecahan desimal hasilnya 0,7 karena 10 ya, di belakang koma hanya ada satu angka. Sekarang untuk contoh soal yang kedua, 2,4 ditambah 5/8 dibagi 1/4. Kita perhatikan dulu tanda operasi hitungnya, penjumlahan dan pembagian. Lebih tinggi tingkatnya yaitu pembagian, jadi harus kita kerjakan dulu ya pembagian. Tulis dulu biar kalian tidak lupa. 2,4 ditambah, nah di sini boleh beri tanda kurung biar kalian tidak lupa. 5/8 dibagi 1/4. 2,4 itu kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 24/10 karena di belakang koma hanya ada satu angka ditambah. Nah, untuk operasi hitung pembagian jangan lupa tandanya berubah menjadi perkalian dan pecahan yang kedua itu harus kita balik. 5/8 kali 1/4 dibalik menjadi 4/1. 24/10 ini tulis dulu. Nah, 5/8 kali 4/1 ini kita sederhanakan. Kita coret dulu 8 dan 4. Sama-sama kita bagi 4. 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. 5 kali 1 5 2 kali 1 2. Nah, di sini 24/10 ditambah 5/2 masih berbeda penyebutnya, harus kita samakan. 10 dan 2 kita samakan menjadi per 10, jadi penyebutnya 10 semua. 10 dibagi 10 1 dikali 24 10 dibagi 2 hasilnya 5.
Pembilangnya kita jumlahkan 24 ditambah 25 hasilnya 49 per 10. Coba karena pembilangnya ini lebih besar, maka kita buat ke bentuk pecahan campuran. 49 per 10 artinya 49 dibagi 10. Hasilnya 4 kali 10 40. Sisa berapa? 49 dikurangi 40 sisanya 9. Jadi ditulis 4 9 per 10. 49 per 10 ini bisa juga kita ubah ke bentuk pecahan desimal, yaitu 4,9. Jangan lupa karena di sini per 10 maka cukup satu angka di belakang koma. Nah, ini untuk contoh soal mengenai operasi hitung campuran nomor 1 dan 2. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga. 1/4 dikali 4/5 dibagi 1/5. Lebih mudah kita ubah ke bentuk pecahan biasa semua dulu. 1/4 kali 4/5 dibagi 1/5 itu bentuk pecahan biasanya 1 kali 5, 5 ditambah 1, 6 per 5. Di sini ada perkalian dan ada juga pembagian. Karena nilainya perkalian dan pembagian itu setara, maka kita kerjakan dari yang sebelah kiri. Jadi 1/4 kali 4/5 dulu. Adakah yang bisa kita coret? Ada ya, 4 dengan 4. Sama-sama kita bagi 4 hasilnya 1. Ini juga 1. Sekarang kita hitung dulu perkaliannya ini dulu. Pembilang kali pembilang. 1 kali 1 1 per. Berikutnya 1 kali 5 5. Di sini kita masih punya pembagian. Dibagi 6 per 5. Karena bentuknya pembagian harus kita ubah ke bentuk perkalian dan pecahan yang kedua itu harus kita balik. 1/5 kali 6/5 dibalik menjadi 5/6. Nah, adakah yang bisa kita coret lagi? Kita sederhanakan, yaitu 5 dengan 5. Sama-sama kita bagi 5 hasilnya 1. 1 kali 1 ini 1 per inputnya 1 kali 6 6. Jadi 1/4 kali 4/5 dibagi 1/5 hasilnya 1/6. Sekarang untuk contoh soal yang keempat. 1/6 ditambah 2 3/7 kali 7/9 dibagi 5/6. Jadi ini banyak ya. Nah, kita lihat dulu tandanya. Sini penjumlahan, perkalian dan pembagian. Paling tinggi itu, maka yang kita kerjakan dulu perkaliannya dulu. 1/6 ditambah, nah ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 2 3/7. 2 kali 7 14 ditambah 3 17/7 kali 7/9 dibagi 5/6. 1/6 yang tetap tulis dulu. Nah, 7 dengan 7 ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 7 semua. Hasilnya 1 ya. 17 kali 1. 17 per penyebutnya 1 kali 9 9. Nah, di sini ada pembagian 5/6. 1/6 nya tulis lagi ditambah 17/9. Kemudian 5/6 ini kita balik menjadi 6/5. Penjumlahannya ini tetap ditulis kalau dihitung dulu. 1/6 ditambah, nah ini 17/9 dengan 6/5. Kita sederhanakan dulu 9 dengan 6. Sama-sama kita bagi 3. 9 dibagi 3 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kita hitung 17 kali 2 34 per penyebutnya 3 kali 5 15. Karena masih berbeda penyebutnya harus kita samakan, yaitu penyebutnya KPK-nya 30. 30 dibagi 6 hasilnya 5. Kemudian 30 dibagi 15 itu 2 kali 34 hasilnya 68. Pembilangnya kita jumlahkan. 68 ditambah dengan 5 atau 5 ditambah 68 hasilnya 73 per 30. 73 per 30 artinya 73 dibagi 30 dapat 2. 2 kali 30 60. Kurangi sisanya 13. Nya 2 13 per 30. 1/6
ditambah 2, 3/7 kali 7/9 dibagi 5/6, hasilnya 2, 13/30. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang kelima. Untuk contoh soal yang kelima, di sini ada 1/2 ditambah 2/5, kemudian dikali 1/2 dibagi 1/4. Nah, di sini ada tanda kurung, jadi harus kita kerjakan terlebih dahulu. Tulis dulu 1/2 ditambah 2/5 kali, nah ini kita ubah ke bentuk pecahan semua dulu ya. 1/2 pecahan biasanya 3/2 dibagi 1/4. Yang ada di dalam kurung kita samakan penyebutnya. 1/2 dan 2/5 penyebutnya kita samakan, kita cari KPK dari 2 dan 5 yaitu 10. 10 dibagi 2, 5 kali 1, 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2 kali 2, 4. Kemudian tanda kalinya kita tulis. Nah, di sini ada pembagian. Pembagian harus kita ubah ke bentuk perkalian dengan syarat pecahan yang kedua kita balik. 3/2 kali 1/4 dibalik menjadi 4/1. Adakah yang bisa kita coret? Ada ya, 2 dengan 4. Sama-sama kita bagi 2. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Kita hitung dulu. Penjumlahan ini 5/10 ditambah 4/10 hasilnya 5 ditambah 4, 9/10. Kemudian tanda perkaliannya boleh kita tulis. Ini kurungnya boleh kita hilangkan ya karena sudah dihitung. Kemudian perkalian ini 3/1 kali 2/1. 3 kali 2 hasilnya 6/1 kali 1, 1. Sekarang langsung saja karena perkalian tidak perlu kita samakan penyebutnya. Pembilangnya kita kalikan. 9 kali 6, 54. Penyebutnya 10 kali 1, 10. 54/10 artinya 54 dibagi 10 dapat 5. Karena 5 kali 10, 50. Sisa berapa? 54 dikurangi 50, sisa 4. 5, 4/10. Kita sederhanakan, 5-nya tulis dulu, 4/10. Sama-sama bilangan genap ya, pembilang dan penyebutnya. Kita bagi 2. 4 dibagi 2, 2. Penyebutnya 10 dibagi 2, 5. 54/10 ini bisa kita jadikan pecahan desimal yaitu 5,4. Nah, ini beberapa contoh untuk menyelesaikan operasi hitung campuran pecahan. Kalian sebelum mengerjakan operasi hitung campuran pecahan, kalian perhatikan dulu aturan untuk pengerjaannya yang tadi ada 4 itu harus kalian perhatikan dengan baik-baik agar penyelesaiannya itu tepat ya hasilnya. Sekarang kita lanjutkan untuk materi kedua kita yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran pecahan. Jadi di sini bentuknya soal cerita, kalian harus bisa memahami kalimat-kalimat yang ada dalam cerita tersebut. Disimak baik-baik. Ibu membeli minyak goreng 2/3/4 liter sebanyak 1,5 liter diberikan kepada bibi. Sisanya dituang ke beberapa botol. Setiap botol berisi 1/4 liter. Berapa banyak botol yang dibutuhkan? Nah, ini bisa kita selesaikan. Tulis dulu banyak botol. Mula-mula minyak goreng ibu itu 2/3/4 liter diberikan kepada bibi sebanyak 1,5. Jika kita diberikan, kita punya minyak goreng kemudian diberikan kepada orang lain, maka minyak goreng tersebut akan berkurang 1,5. Dan sisanya itu mau kita tuang oleh ibu akan dituang ke beberapa botol. Jadi dibagi ya, karena mau dituang ke beberapa botol. Setiap botolnya berisi 1/4. Nah, yang mana dulu yang harus kita kerjakan? Karena sisanya itu yang akan dibagikan ke beberapa botol, ini harus kita selesaikan dulu. Minyak yang mau dituang ke botol-botol itu berapa jumlahnya? Nah, ini kita kurangkan dulu. 2/3/4 bentuk pecahan biasanya 2 kali 4
8 ditambah 3. 11 per 4 dikurangi 1,5 artinya 15 per 10. Nah, kenapa harus kita kurangkan dulu? Karena yang mau dituang itu minyaknya setelah diberikan kepada bibi. Kemudian dibagi 1 per 4. 11 per 4 dikurangi 15 per 10. Nah, ini harus kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 4 dan 10 yaitu 20. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 kali 11 55. Kurangi. Nah, ini 20 dibagi 10 hasilnya 2. Kali 15 30. Dari sini kita lanjutkan. 55 dikurangi 30 hasilnya 25 per penyebutnya 20 dibagi 1 per 4. 25 per 20 tandanya berubah menjadi perkalian. 1 per 4 dibalik menjadi 4 per 1. Adakah yang bisa kita coret? Ada ya. 20 dengan 4 sama-sama kita bagi 4. 4 dibagi 4 1, 20 dibagi 4 hasilnya 5. 25 kali 1 25 per penyebutnya 5 kali 1 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Jadi banyak botol yang dibutuhkan oleh ibu ada 5 botol untuk tempat minyak goreng yang dituangkan itu ya. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Sekarang coba kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Bibi memiliki 2,5 kg tepung terigu. Untuk persediaan di rumah, Bibi membeli 2 kemasan tepung terigu. Tiap kemasan berisi 1/2 kg per setengah kilogram. Bibi menggunakan tepung terigu tersebut untuk membuat kue 3/4 kg. Berapa kilogram tepung terigu milik Bibi sekarang? Nah, kita tulis dulu. Tepung terigu Bibi awalnya ada 2,5 kg. Untuk persediaan, berarti untuk persediaan itu Bibi membeli, berarti tepung terigunya akan bertambah. 2 kemasan, tiap kemasannya berisi, jadi satu kemasan itu berisi 1/2, jadi 2 kali 1/2 karena ada 2 kemasan 1,5 kg, dan yang satunya juga 1,5 kg. Setelah itu, Bibi menggunakan tepung terigu tersebut untuk membuat kue. Digunakan berarti berkurang 3/4 kg. Ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Maka yang harus kita selesaikan terlebih dahulu perkaliannya. Tulis dulu 2,5 di sini 25 per 10 tambah 2, ini buat 2 per 1 kali 1/2. Nanti kita selesaikan dulu. Dikurangi 3/4. 25 per 10 tambah. Nah, ini cara yang bisa kita coret itu 2 dengan 2. Hasilnya 1, ini juga 1. 1 kali 1 1 per 1 per 1 juga 1. Dikurangi 3/4. Nah, di sini bisa kita selesaikan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 10, 1, dan 4. KPK-nya 20. 20 dibagi 10 hasilnya 2. Kali 25 itu 50. 20 dibagi 1, 20 kali 1, 20. Dikurangi yang sebelah sini, 20 dibagi 4, hasilnya 5. Kali 3, 15. 50 ditambah 20, kita hitung pembilangnya dulu ya. 50 ditambah 20 yaitu 70. Dikurangi 15. Penyebutnya 20. 70 dikurangi 15 hasilnya 55. 20. 55 per 20 artinya 55 dibagi 20. Dapat paling mendekati 2. 2 kali 20 40. Sisanya 5 dikurangi 0 5. 5 dikurangi 4 1. Jadi hasilnya 2.
sisanya 15, penyebutnya 20. Di sini masih bisa kita sederhanakan. 2 yang tetap, 15 dengan 20 sama-sama kita bagi 5, yaitu 3/4. Jadi tepung terigu milik Bibi sekarang ada 23/4 kg. Nah, kita lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga. Kakak membeli baju seharga Rp250.000. Kakak mendapat diskon 20%. Berapa harga baju yang harus dibayar oleh kakak? Jadi kakak itu mendapat diskon atau potongan harga sebesar 20%. Nah, 20% itu berarti berapa rupiah? Kita harus mencari diskonnya dulu. Besaran diskonnya itu 20%, artinya 20/100. Kita kalikan dengan harga awal baju, yaitu 250.000. Lebih mudah dibuat per 1. Sekarang adakah yang bisa kita coret? Itu 100 nolnya 2, kita coret dengan 250.000 ini nolnya kita coret 2 juga. Jadi 20 kali 2.500 per berikutnya 1 kali 1. 20 kali 2.500 hasilnya 50.000 per 1 atau 50.000. Jadi diskonnya itu 50.000. Harga baju yang harus dibayar oleh kakak. Jadi harga baju setelah diskon kita tulis dulu harga awalnya. Harga baju awalnya Rp250.000 dikurangi diskon yang diberikan itu ada 50.000. 250.000 dikurangi 50.000, maka harganya Rp200.000. Nah, ini untuk beberapa contoh soal mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran pecahan. Nah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semuanya sudah paham? Anak-anak, silakan untuk mempelajari video pembelajaran ini. Kemudian kalian pelajari juga materi yang ada di LKS. Kalau ada materi yang kurang paham, boleh kalian tanyakan kepada guru, bisa lewat WA. Nah, kalian pelajari dengan sebaik-baiknya karena materi ini juga digunakan untuk PTS. Materi PTS-nya juga ada di sini. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.